Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Silakan Mas Dewa untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa telah kita laksanakan. Semoga dengan doa hari ini membawa semangat buat kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Absen mulai kelas 12. Nah. Dewa Hadir. hadir. Kemudian Muhammad Isra hadir. Safa Hadir Pak. hadir. Aida Hadir Pak. hadir. Nabila Hadir Pak. Komsa Hadir Pak. alhamdulillah. Berarti masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Tetap semangat, jangan ada yang patah semangat dalam belajar, jangan sampai ada yang tidak masuk. Tetap jaga kesehatan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan bertanya kepada salah satu terlebih dahulu, kepada Mbak Safa. Kenapa Mbak Safa hari ini masuk sekolah? Karena bagian dari menuntut. Bagian dari menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Jadi kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka dari itu jangan pernah patah dalam bersemangat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Anak-anak, ada materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Jadi Bapak akan melakukan review, melakukan apresiasi terkait materi pada sebelumnya, sebelum kita masuk pada materi hari ini. Materi sebelumnya kita bahas tentang apa? Berpikir kritis dan bersikap demokratis. Di sana ada pengertiannya, kemarin sudah sampai dilupakan. Kemudian ada dalilnya. Dalilnya berpikir kritis dan bersikap demokratis terdapat dalam surat apa? Al-Imran ayat 190 sampai 191 Pak. Betul, jadi terdapat dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Kemudian hikmahnya kemarin jangan sampai dilupakan. Alhamdulillah, berarti anak-anak masih ingat dengan materi kemarin. Jadi jangan sampai dilupakan. Paham? Terima kasih. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, ada motivasi buat kalian. Pernah mendengar berita ini ketika pembukaan Piala Dunia kemarin? Jadi pembukaan Piala Dunia kemarin di mana? Di kota. Nah, ada seorang yang difabel, dia tidak punya kaki, tapi dia pandai melantunkan ayat suci Al-Quran. Ada yang tahu siapa dia? Saya tahu Pak.
Oh iya, silakan. Beliau adalah Ghanim Al-Mustafa. Betul. Jadi Ghanim Al-Mustafa itu adalah seorang difabel. Dia dalam kondisi tidak punya kaki tapi mampu melantunkan ayat suci Al-Quran. Baiklah anak-anak, ini ada video dari Ghanim Al-Mustafa biar kita menjadi lebih bersemangat dalam belajar menuntut ilmu. Piala Dunia 2022 telah dibuka di Stadion Al-Bayt Doha, Qatar pada minggu kemarin. Acara tersebut menampilkan pertunjukan seni budaya hingga penampilan dari penyanyi Jungkook BTS dan Fahad Al-Ubaisi. Sudah melihat video tadi? Sudah. Sudah. Saya tanya, apa yang bisa kamu ambil kesimpulan dari video tadi? Mungkin salah satu. Oke, Mas Dewan. Kita mestinya banyak bersyukur dibandingkan beliau yang di dalam kapal itu. Betul. Jadi harusnya kita lebih bersyukur. Kita yang dalam kondisi normal harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah SWT dibandingkan dengan saudara kita tadi. Siapa tadi? Ghanim Al-Mustafa. Dia dalam kondisi difabel tidak punya kaki. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi pentingnya kita bersyukur. Oleh saat dan hukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadir. Jika kita pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Jika kita kufur terhadap nikmatnya Allah, maka azabnya Allah sangat pedih. Itu adalah motivasi yang kita berikan kepada kalian. Baiklah anak, untuk materi pada kali ini berkaitan dengan video tadi masih ada kaitan, berarti materi yang akan kita bahas pada ini adalah perintah bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi itu. Baiklah, akan Bapak berikan penjelasan berkaitan dengan materi pada hari ini, tujuan pembelajaran pada hari ini apa, akan saya katakan Bapak sekalian. Baiklah, untuk materi pada hari ini akan kita bahas adalah berkaitan dengan video tadi, perintah beribadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya itu. Apa tujuan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini yang akan kita selesaikan? Yaitu tujuannya peserta didik mampu menggali informasi. Jadi untuk tujuan belajarnya adalah mulai diskusi dan menggali informasi. Peserta didik mampu membaca surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14, surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan ayat tajwid maqaridul huruf dengan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, mempresentasikan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT serta berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai dengan pesan surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 dengan penuh komunikatif. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti. Ya, berkaitan dengan materi pada hari ini tentang perintah beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT dalam surat Luqman itu ada beberapa wasiat Luqman kepada anaknya. Apa aja? Yang pertama adalah larangan menyebutkan Allah. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada orang tua serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wasiat Luqman. Kemudian itu ada ibadah dan syukur. Ibadah adalah apa? Proses mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang serta melakukan sesuatu yang diizinkan oleh Allah SWT. Itu kemudian dari ibadah. Kemudian kalau syukur, apa Mbak Ida? Pengertian syukur itu? Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah yang bisa kita untuk bentuk moral maupun material. Jadi pengertian syukur yaitu ungkapan terima kasih. Kita sebutkan adalah ungkapan terima kasih kepada yang telah berjasa kepada kita siapapun. Itu adalah rasa syukur kita kepada Allah SWT. Tadi sudah saya jelaskan, kalau kita pandai bersyukur akan menambah nikmat kepada kita. Kalau kita kufur, maka azabnya Allah sangat berat. Hukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum
kafartum in adzabi syadid. Nah, berkaitan dengan dalil perintah beribadah kepada Allah SWT tadi dijelaskan terdapat dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14, dan satunya adalah jadi surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka dzulmun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Itu adalah surat Luqman ayat 13. Artinya apa itu? Bisa dibaca Mas Dewa? Dan ingatlah, bisa dibaca kan Mbak Maulid ya? Dan kezaliman yang sangat besar. Jadi wasiat Luqman itu sudah dijelaskan, jangan sampai kita menyebutkan Allah. Itu adalah makna yang terkandung dalam surat ayat 13 dan ada ayat 14 juga. Isi kandungan dapat saya jelaskan ini dalam ayat di atas. Allah SWT menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada ada beberapa wasiat. Yang pertama adalah agar menyembah Allah SWT yang Maha Esa tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Yang kedua, memerintahkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Itu isi kandungannya. Kemudian ada hadisnya juga. Ini minta tolong dipahami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dan bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Rasulullah sampai ketiga kalinya, ibumu. Kemudian bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ayahmu. Jadi saking mulianya seorang tua, khususnya adalah ibu kita, sampai Rasulullah menyampaikan berapa kali dari 3. Saking mulianya seorang ibu, makanya jangan sampai kita berbuat salah kepada orang tua, jangan sampai kita mengerti orang tua, jangan sampai kita mengatakan perkataan yang tidak tepat kepada orang tua. Bahkan di Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul qawlan uffin. Janganlah kamu mengatakan alat apa, alat kuku, itu tidak boleh. Di Al-Quran itu disebutkan. Kemudian wa qul lahuma qawlan karima, dan sampaikanlah kepada perkataan yang mulia. Itu di Al-Quran dijelaskan seperti itu. Maka dari itu benar-benar kita jaga orang tua kita, kita rawat orang tua kita, jangan sampai kita berkata-kata yang tidak sopan kepada orang tua kita. Paham? Hadisnya. Kemudian kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah itu bersyukur dapat ditujukan kepada Allah SWT dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau setidaknya setimpal. Jadi kebaikan harus kita balas dengan kebaikan. Nah, ini adalah ada beberapa hikmah dari perintah beribadah syukur kepada Allah SWT. Salah satunya adalah mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur niscaya akan kami tambah nikmat bagi. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku setelah mati. Tadi sudah dijelaskan terdapat dalam surat Ibrahim
ayat 7 adalah hikmahnya. Mungkin itu untuk pemaparan materi pada hari ini. Untuk selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi nanti ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2 untuk melakukan diskusi. Tugasnya akan saya berikan kepada kalian setelah berada dalam kelompoknya masing-masing. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih anak-anak, kalian telah membentuk 2 kelompok dengan cepat, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk penugasan hari ini, kelompok 1 silakan dipahami, tugasnya yaitu menjelaskan surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan isi kandungan yang ada di dalamnya. Paham kelompok 1? Paham. Terima kasih. Kemudian untuk kelompok 2, tugasnya yaitu menjelaskan kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Paham? Terima kasih. Kalau paham, silakan melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 1 dan kelompok 2. Saya kasih waktu 15 menit untuk melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah pada materi masing-masing. Silakan. Baiklah, anak-anak, waktu diskusi sudah berakhir. Silakan berhentikan diskusinya, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk sesi berikutnya yaitu mempresentasikan diskusi. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Satu membacakan, mungkin Mbak Omsah bisa dibaca. Terima kasih Kak atas waktunya. Silakan. Kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi isi kandungan Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman besar. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Firman-Nya, dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah menyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkan tentang ihsan, kebaikan, dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang telah melakukan hasil diskusinya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kegiatan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah dalam surat Luqman ayat 13 sampai 14 yaitu bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang baik, ihsan atau setidaknya sama baiknya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial, yaitu yang mencakup segala aktivitas kehidupan sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele seperti bensin sampai yang paling besar ataupun bentuknya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Untuk selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Saya tanya jawab yang pertama karena yang presentasi kelompok 1 dulu, jadi silahkan kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua? Terima kasih, pertanyaan sangat bagus.
Ada pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2 atau kelompok 1, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Silakan untuk menjawab salah satu dari kelompok 1. Oh, silakan Mbak Rizka. Cara bersyukur kepada orang tua, tidak melawan orang tua ketika diarahkan, tidak membentak orang tua, selalu mendengarkan nasihatnya, tidak menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan plus untuk jawaban dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, pertanyaan ke kelompok 2. Silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih waktunya. Saya bertanya, saya pernah mendengar bahwa ibadah itu ada 2 macam, yaitu ibadah maghfirah dan ghairu maghfirah. Mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud sekaligus mohon kasih contohnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ibadah itu ada 2 macam, ibadah maghfirah dan ibadah ghairu maghfirah. Mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan ibadah maghfirah dan ibadah ghairu maghfirah. Silakan salah satu. Saya tahu. Ayo, silakan Mbak Ida. Ibadah memang ada 2 macam, yaitu mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh menurut bahasa memiliki arti murni atau tak bercampur, sedangkan ghairu mahdoh memiliki arti tidak murni atau bercampur dengan yang lain. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang selama ini kita kenal, antara lain seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan niat untuk mencari ridho Allah dan pahala dari Allah. Contohnya, berbuat baik kepada orang lain, menolong orang yang sedang membutuhkan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan kelas untuk jawaban dari kelompok 2. Jadi jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 tidak ada yang salah, semuanya benar. Untuk kelompok tadi terakhir menjawab tentang ibadah maghfirah dan ibadah ghairu maghfirah. Jadi memang benar, apa yang dimaksud dengan ibadah maghfirah itu adalah komunikasi kita langsung dengan Allah. Jadi kita komunikasi langsung dengan Allah, misalnya sholat, apalagi zakat, kemudian melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah haji, itu adalah komunikasi kita langsung dengan Allah. Itu yang disebut dengan ibadah maghfirah. Yang kedua adalah ibadah ghairu maghfirah, di mana ibadah itu langsung, tapi merupakan suatu ibadah yang mana akan dilakukan oleh Allah Taala. Contohnya nanti melakukan kebaikan kepada orang lain, kemudian menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Itu adalah bagian daripada ibadah. Saja materi yang kita bahas pada hari ini, diskusi kelompok sudah selesai. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan ke session berikutnya. Bila anak-anak diskusi sudah selesai, untuk selanjutnya yaitu ada tugas individu yang harus kalian selesaikan. Bapak akan bagikan lembar kerja peserta atau disingkat dengan LKPD. Dan dari LKPD ini silakan nanti kalian mengerjakan secara individu untuk dirikan. Saya bagi terlebih dahulu LKPD-nya. Terima kasih, sudah dapat semua? Sudah. Kalau sudah, tugas kalian apa? Itu ada ayat tentang surat Luqman tadi ayat 11 sampai dengan 14. Dalam ayat tersebut itu masih bercecer, belum rapi antara ayat dan terjemahnya. Tugas kalian adalah menghubungkan atau menghubungkan potongan dari ayat dan apa yang cocok untuk ayat tersebut. Paham? Beri waktu 5 menit untuk menjodohkan ayat dan terjemahnya. Silakan mulai sekarang untuk menjodohkan ayat dan terjemahnya. Terima kasih. Waktu sudah habis. Silakan lembar kerja yang sudah saya bagikan tadi yang dikerjakan dikumpulkan. Sudah terkumpul semua? Sudah.
Untuk selanjutnya kalau sudah berkumpul itu adalah pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini sampai dengan ke evaluasinya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang iman kepada hari akhir. Jadi ingat untuk materi berikutnya adalah kita bahas tentang materi iman kepada hari akhir. Terima kasih anak-anak, mengingat waktu pembelajaran kita akan berakhir. Alangkah baiknya kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sebelum berdoa dimulai, pesan Bapak adalah tetap selalu bersungguh-sungguh dalam belajar dan jangan pernah kalian bermalas-malasan. Orang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang dia laksanakan. Itu saja pesan saya. Mari kita membaca Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.